Selamat pagi Sobat Teruna, Shalom, apa kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menghirup udara yang segar di pagi yang indah ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Satukan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti. Terpujilah Kristus, amin. Sobat Teruna, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ester 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, yang menyatakan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditinggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hathach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hathach mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan disusun untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannyalah kepada Hathach supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hathach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hathach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Teruna, judul perikop kita pada pagi hari ini adalah tinggalkan apatis dan antipati, mari simpati dan empati. Sobat Teruna, ada salah seorang pendeta yang bernama Pendeta Joas Adi Prasetya melalui bukunya Menyemai Cinta, Merawat Damai menyatakan ada 4 model perasaan, yaitu pertama, apatis. Apatis adalah tanpa perasaan. Sekalipun sekitarnya bersedih atau senang, ia diam saja, tidak merasakan apa-apa. Yang kedua, antipati, kebalikan dari apatis, yaitu ketika
ketika yang lain senang, ia malah sedih. Dan sebaliknya seperti itu. Yang ketiga, simpati. Hati kita tidak ikut tergerak melakukan sesuatu hanya sebagai formalitas saja dalam kehidupan bersama-sama. Ambil contoh ketika ingin menghadiri pesta pernikahan, kita terburu-buru datang ke rumah tetangga yang sedang mengalami duka cita, terus mengucapkan turut berduka cita, lalu pulang ganti baju langsung ke pesta dan melupakan tetangganya yang sedang berduka cita. Dan yang keempat, empati. Inilah sebuah perasaan Allah yang peduli pada manusia dan memutuskan untuk memasuki kehidupannya. Ia menjadikan penderitaan manusia sebagai penderitaannya sendiri. Dia terluka demi yang terluka untuk memulihkan yang terluka. Contohnya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kita balik lagi pada perikop kita, bacaan kita. Mordekai berkabung dan berduka cita karena persekongkolan jahat Haman untuk memunahkan orang-orang Yahudi. Ketika Ester mengetahuinya, ia pun bertindak. Sekalipun Ester dapat saja bersikap apatis dan antipatis, mengingat dirinya seorang ratu yang bergemilang harta dan kenikmatan hidup, tetapi ia tidak melupakan jati dirinya dan setiap orang yang mendukungnya. Kesusahan yang dialami Mordekai menjadi kesusahan dan kerisauan hatinya. Rasa simpati menjadi empati. Ester menemui Raja Ahasiweros sebagai satu-satunya jalan, menjadi jalan keluar sekalipun mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan bangsanya. Nah, rekan-rekan teruna, bagaimana dengan kita? Maukah kita mengingatkan rekan-rekan teruna kita untuk pergi atau mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna? Membantunya mengerjakan PR, atau juga bisa mendengarkan keluh kesahnya. Rekan-rekan, pada bulan Pelkes kita dapat melakukan perkara yang sederhana, terlihat kecil dan tidak berarti, tetapi berdampak besar. Contohnya, menyisihkan dana untuk pembangunan Pelkes, atau menolong sesama sebagai perwujudan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk itu rekan-rekan, kakak mengajak untuk marilah kita peduli, jangan ditunda lagi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai merenungkan firman-Mu di pagi yang indah ini. Berikanlah kami hati yang baik untuk melakukan perasaan yang empati terhadap sesama. Berikanlah kami kekuatan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Berkati kami, sertai kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.